yang bilang pendidikan terkadang melelahkan. Tapi saat selesai, ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Dan terkadang orang menjadi rindu untuk menjalaninya lagi. Ini adalah sepenggal kisah seorang dokter spesialis anestesiologi yang punya mimpi memperdalam keahliannya di bidang terapi intensif. Dr. Resiana Karnina, spesialis anestesiologi, atau yang lebih sering dipanggil Dr. Eci, adalah salah satu peserta program pendidikan dokter subspesialis anestesiologi dan terapi intensif FKUI. Waktu saya mendapat info bahwa saya diterima di program studi subspesialis anestesiologi dan terapi intensif FKUI, rasanya bahagia sekali. Tapi sejujurnya ada juga rasa khawatir. Saya kan pendidikan sebelumnya bukan di UI, jadi ada sedikit keraguan. Apakah saya akan diterima dengan tangan terbuka, ataukah saya akan mendapat perlakuan yang berbeda? Lalu kultur pendidikan dan pelayanan nantinya bagaimana? Apakah saya mampu beradaptasi dengan baik atau enggak? Belum lagi masalah kompetensi. Apakah yang saya punya sekarang setara dengan peserta didik yang lain? Dan apakah saya akan mencapai kompetensi seperti yang diharapkan dengan susah payah atau tidak? Pastinya. Memang benar kayak gitu. Tapi awalnya tuh ngerasa kayak takut otaknya nggak nyampe. Tapi begitu ngelihat peserta yang daftar ujian juga nggak semuanya dari UI, jadi ada rasa semangat. Terus tapi tetaplah nggak pede. Tentu ada perubahan. Jadi pada saat diterima itu kan kita nggak langsung masuk ke peminatan masing-masing, tapi kita mulai dengan mata kuliah dasar umum. Kemudian setelah mata kuliah dasar umum itu baru kita mulai di peminatan masing-masing. Kalau saya peminatannya terapi intensif. Selain terapi intensif, di prodi kami sebetulnya ada 4 peminatan. Yang pertama itu terapi intensif, kardiovaskular, anestesi regional dan terapi nyeri, kemudian ada anestesi pediatrik. Kalau saya kebetulan memilih terapi intensif. Awal pendidikan, Eci dan teman-temannya masih belajar bersama, bahkan dengan prodi lain juga. Ini dirasa sangat membantu proses adaptasi. Pembelajaran akademik dalam kelas ini seperti pemanasan sebelum terjun ke pembelajaran profesi. Selama periode ini, mereka mendapat bekal akademik, mulai dari teori-teori advance dalam anestesiologi, tugas-tugas akademik yang harus mereka selesaikan nanti, dan banyak lagi materi keilmuan lain. Periode ini sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengenal peserta didik yang lain. Di sini, keraguan Eci di awal tadi sedikit demi sedikit mulai hilang. Teman-teman yang dari UI maupun tidak, semua berbaur dengan baik. Para dosen pun memperlakukan mereka dengan sama. Tidak ada pembedaan sama sekali. Cukup banget. Kasus yang kita kerjakan juga sangat beragam. Kita juga belajar menggunakan berbagai hal untuk menterapi pasien. Kemudian diskusi dengan konsulen juga berjalan dengan baik. Fasilitas juga difasilitasi dengan baik. Sehingga cukup banget. Dr. Eci juga menjelaskan pendidikan sangat terbantu dengan berbagai fasilitas yang disediakan prodi. Mulai dari internet yang dapat diakses 24 jam, perpustakaan daring maupun tidak, ruang istirahat dan diskusi sesama peserta didik yang dilengkapi pendingin ruangan dan lemari pendingin, dan banyak lagi. Kami juga belajar secara lebih luas. Artinya nggak eksklusif di ICU aja ya. Misalnya tindakan angiografi pasien kritis. Nah, di situ kami sering ketemu dengan peserta dari peminatan kardiovaskuler. Waktu pendidikan memang padat, tapi kalau seandainya dibilang nggak ada waktu untuk keluarga itu salah, karena masih banget di stase itu kita diatur jadwal stasenya, untuk jaga juga diatur jadwal jaganya, bahkan masih tetap bisa kerja di rumah sakit asal kita.
tentu masih ada. Berjalan dengan baik kalau menurut saya. Work-life balance tetap. Kebetulan saya juga olahragawan, saya masih bisa nge-gym, saya masih bisa lari selama menjalani pendidikan. Oh iya, bahkan nih ya, saya sempat surprise banget nih waktu diajak kolaborasi dengan adik-adik SP1 untuk membuat video musik menyambut Lebaran. Sudah diunggah di kanal YouTube departemen loh, jangan lupa like and subscribe ya. Alhamdulillah saya memang selesainya tepat waktu, tentu karena support dari konsulen-konsulen. Tentu saya akan sangat merekomendasikan dan saya akan sampaikan ke teman-teman semua bahwa saya memang nggak salah pilih sekolah di sini.